Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Madi Merde dengan NIM 2020 008 163. Di sini saya akan menjelaskan the element of selection and method selection untuk memenuhi tugas akhir semester manajemen sumber daya manusia dengan dosen pengampu Lala Trikusuma SE MM. Pengertian seleksi. Seleksi adalah kegiatan dalam manajemen SDM yang dilakukan setelah proses rekrutmen selesai dilaksanakan. Seleksi dilakukan dengan tujuan untuk memutuskan pelamar mana yang akan diterima di perusahaan. Dalam hal ini berarti sudah terkumpul sejumlah pelamar yang memenuhi syarat, kemudian diseleksi mana yang akan ditetapkan sebagai karyawan di suatu perusahaan. Tujuan seleksi. Yang pertama, menjamin perusahaan memiliki karyawan yang tepat untuk suatu jabatan atau pekerjaan. Yang kedua, memastikan keuntungan investasi SDM perusahaan. Yang ketiga, mengevaluasi dalam mempekerjakan dan penempatan pelamar sesuai minat. Yang keempat, memperlakukan pelamar secara adil dan meminimalkan diskriminasi. Yang kelima, memperkecil munculnya tindakan buruk karyawan yang seharusnya tidak diterima. Metode pengadaan seleksi. Yang A, metode ilmiah, yaitu pengembangan seleksi non ilmiah dengan mengadakan analisis cermat tentang unsur-unsur yang akan diseleksi supaya diperoleh karyawan yang kompeten dengan penempatan yang tepat. Tahapan metode ilmiah. Yang pertama, metode kerja yang jelas dan sistematis. Yang kedua, berorientasi kepada prestasi kerja. Yang ketiga, berorientasi kepada kebutuhan real karyawan. Yang keempat, berdasarkan kepada job analisis dan ilmu sosial lainnya. Yang kelima, berkepedoman kepada undang-undang pemburuan. Yang B, metode non ilmiah, yaitu seleksi yang dilaksanakan tidak didasarkan kepada kriteria, standar, spesifikasi kebutuhan nyata pekerjaan, tidak hanya didasarkan kepada perkiraan dan pengalaman kerja saja. Seleksi ini tidak berpedoman kepada uraian pekerjaan dan spesifikasi pekerjaan dari jabatan yang akan diisi. Berikut tahapan meliputi: yang pertama, surat lamaran. Yang kedua, ijazah terakhir dan transkrip nilai. Yang ketiga, surat keterangan pekerjaan dan pengalaman. Yang keempat, referensi atau rekomendasi dari pihak yang dapat dipercaya. Yang kelima, work interview. Yang keenam, penampilan dan keadaan fisik. Yang ketujuh, keturunan dari pelamar. Yang kedelapan, tulisan dari pelamar. Tahapan prosedur dalam mendapatkan calon karyawan yang baru diiringi dengan memiliki kualitas tenaga kerja terbaik. Yang pertama, mengidentifikasi jabatan yang kosong beserta jumlah karyawan. Jabatan kosong bisa disebabkan oleh beberapa faktor, mulai dari karyawan pensiun, terkena PHK, ataupun dari pengajuan pengunduran diri. Bagian personalia akan melakukan rencana membuat informasi mengenai seleksi sumber daya manusia disesuaikan dengan kriteria posisi jabatan yang kosong. Kedua, menganalisa jabatan. Dari segi persyaratan jabatan juga diperhitungkan serta diputuskan secara hati-hati untuk memberi ruang lebih baik pada praktek sehingga dari kualitas karyawan bisa lebih baik dari sebelumnya. Membuat persyaratan jabatan harus lebih teliti dan mampu mengantisipasi hal-hal buruk yang akan menghambat proses berikutnya. Yang ketiga, menentukan lokasi pencarian calon karyawan. Ada dua cara terbaik untuk mendapatkan kandidat terbaik, yaitu dari dalam perusahaan dan dari luar perusahaan. Nantinya, di dua pilihan tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan. Jika dipilih dari internal perusahaan, dibutuhkan pengumuman promosi kepada semua karyawan yang memiliki potensi besar. Sedangkan dari eksternal perusahaan, maka dari calon karyawan tersebut memiliki spesifikasi yang sudah ditentukan sebelum agar nantinya perusahaan benar-benar mendapatkan kualitas karyawan terbaik. 4. Memilih metode rekrutmen. Ada beberapa metode dalam merekrut pegawai baru, di antaranya memanfaatkan lembaga pendidikan, iklan,
departemen tenaga kerja, perusahaan pencari tenaga kerja, dan lain-lain. Tidak hanya satu metode saja, tetapi perusahaan bisa lebih memilih dari satu metode untuk benar-benar mendapatkan kualitas karyawan terbaik. Yang kelima, memanggil calon karyawan terbaik. Biasanya, dalam menentukan kandidat terbaik, membutuhkan waktu cukup lama, di mana proses pengumpulan berkas, lamaran sampai pengisian formulir tersebut harus dicermati lebih detail, sehingga dalam proses selanjutnya akan lebih mudah. Keenam, menyeleksi calon karyawan. Proses seleksi terbaik akan memakai beberapa tahapan atau metode selama ini yang efektif untuk mendapatkan kandidat yang terbaik. Organisasi atau perusahaan biasanya memakai metode mulai dari melihat ciri-ciri pekerjaan, presentase calon karyawan yang sudah diseleksi, data biografi, formulir lamaran, wawancara, tes kemampuan, tes kepribadian, tes fisik, sehingga tes simulasi. Semua tahapan tersebut diharapkan mampu memberikan kualitas kandidat terbaik. Yang ketujuh, menyusun penawaran kerja. Apabila seleksi sudah selesai, selanjutnya bagian rekrutmen bisa menentukan posisi jabatan untuk setiap calon karyawan terbaik. Dari tahapan ini, penawaran kerja sudah diberikan untuk mempersiap perjanjian kerja. Dari perjanjian kerja tersebut secara langsung akan diperkenalkan secara detail mengenai peraturan perusahaan, kondisi kerja perusahaan, sampai memberikan kepastian kandidat mengenai waktu pertama kerja. Tetapi dalam proses memberikan penawaran kerja, ini ditetapkan membutuhkan pengganti sebagai satu upaya untuk menghadapi penolakan dari calon pertama. Kedelapan, mulai bekerja. Tahapan berikutnya adalah mendapatkan informasi secara detail mengenai kondisi kerja, posisi, sampai waktu pertama kali bekerja. Maka setiap kandidat akan menerima penawaran kerja, kemudian langsung bisa bekerja. Secara bertahap, kinerja dari seorang kandidat pekerja akan mendapatkan pemantauan secara langsung, apakah sudah sesuai atau masih membutuhkan penyesuaian. Proses seleksi. Yang A, elemen mendasar dalam seleksi adalah penentuan tujuan organisasi. Yang B, elemen kedua adalah merancang pekerjaan dengan menentukan kewajiban dan tanggung jawab yang akan dituntut setiap pekerjaan. Yang C, elemen ketiga adalah mencakup pengukuran kesuksesan pekerjaan. Penentuan karyawan yang sukses akan menentukan karyawan jenis apa yang akan direkrut dan diseleksi di masa depan. Yang D, elemen keempat adalah spesifikasi pekerjaan berasal dari analisis pekerjaan yang akan menentukan karakter ahli dan latar belakang yang harus dimiliki individu supaya memenuhi persyaratan pekerjaan. Proses seleksi. Proses seleksi adalah langkah-langkah yang harus dilalui oleh para pelamar sampai akhirnya memperoleh keputusan ia diterima atau ditolak sebagai karyawan baru. Proses berbeda-beda di tiap perusahaan. Proses tersebut pada umumnya meliputi evaluasi persyaratan, testing, wawancara, dan ujian fisik. Ada dua konsep penting yang harus diperhatikan untuk peralatan seleksi ini, yaitu rehabilitas dan validitas. Ada sejumlah komponen dalam suatu proses seleksi. Yang pertama, kuantitas atau jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan. Yang kedua, standar kualifikasi tenaga kerja yang dibutuhkan. Yang ketiga, kualifikasi dari sejumlah calon karyawan. Yang keempat, kualifikasi yang mendasar dalam seleksi keahlian, pengalaman, umur, jenis kelamin, pendidikan, keadaan fisik, tampang, bakat, temperamen, karakter, kerjasama, kejujuran, kedisiplinan, inisiatif, dan kreatif. Beberapa hal yang harus dipertimbangkan dalam proses seleksi, antara lain yang A, keadaan penawaran kerja. Jika terdapat semakin besar jumlah pelamar yang memenuhi syarat atau kualif, maka akan semakin mudah bagi organisasi untuk memperoleh karyawan yang berkualitas dan sebaliknya. Pada saat ini, rekrutmen bisa terjadi jumlah karyawan yang terjaring lebih kecil dari yang diharapkan. Kondisi tersebut dimungkinkan oleh beberapa hal, yaitu yang pertama, imbalan atau upah yang ditawarkan rendah. Yang kedua, pekerjaan menuntut spesialisasi yang tinggi. Yang ketiga,
persyaratan yang harus dipenuhi berat. Yang keempat, mutu pelamar rendah. Keadaan di luar organisasi. Yang pertama, faktor etika dalam proses seleksi. Keputusan seleksi seringkali dipengaruhi oleh etika pemegang keputusan. Bila pertimbangan penerimaan lebih condong karena hubungan keluarga, teman, pemberian komisi atau suap, daripada pertimbangan keahlian atau profesional, maka kemungkinan besar karyawan baru yang dipilih jauh dari harapan organisasi. Yang kedua, ketersediaan dana atau fasilitas. Organisasi seringkali memiliki keterbatasan seperti anggaran atau fasilitas lainnya, seperti contohnya besar kecilnya anggaran belanja pegawai, menentukan berapa jumlah pegawai baru yang akan direkrut. Yang ketiga, faktor kesamaan kesempatan. Budaya suatu daerah dalam memperlakukan masyarakatnya juga merupakan tantangan dalam proses seleksi. Diskriminasi masih sering ditemukan dalam merekrut atau menyeleksi pegawai yang disebabkan oleh warna kulit, ras, agama, umur, jenis kelamin, dan sebagainya. Beberapa instrumen yang dapat digunakan dalam seleksi yaitu yang pertama, surat-surat rekomendasi. Surat rekomendasi ini tidak berkaitan dengan kinerja pekerjaan karena semua mengandung pujian positif. Yang kedua, format atau borang lamaran. Pada tahapan ini, format baku formulir lamaran untuk mempermudah penyeleksi mendapatkan informasi atau data yang lengkap dari calon karyawan. Yang ketiga, tes kemampuan. Di tahap ini dilakukan penilaian terhadap para pelamar dengan syarat yang telah ditetapkan. Yang keempat, tes potensi akademik. Di tahap ini mengukur kemampuan pelamar mulai dari kemampuan verbal, keterampilan kualitatif, sampai pada kecepatan persepsi. Yang kelima, tes kepribadian. Di tahap ini menafsir sifat-sifat karakteristik pekerja yang cenderung konsisten dan bertahan lama. Yang keenam, tes psikologi. Para pengusaha korporat, pengusaha retail, perdagangan eceran, perbankan, dan perusahaan jasa lainnya sejak lama menggunakan tes psikologi. Tes ini dilakukan di atas kertas dan pensil untuk membuat para pelamar yang tak berguna dan dianggap sering mencuri dalam pekerjaan. Namun pada saat ini banyak tes psikologi yang dirancang untuk menganalisis apakah para pelamar mempunyai etika kerja yang baik, dapat dimotivasi, atau sebaliknya dapat dikalahkan oleh tantangan-tantangan pekerjaan. Yang ketujuh, wawancara. Wawancara sebagai suatu pertemuan dari individu yang berhadap-hadapan satu dengan lainnya. Wawancara mempunyai tujuan yang khusus dan diselenggarakan dengan kesadaran untuk itu. Perangkat organisasi. Hal yang mempengaruhi proses seleksi yaitu keberadaan perangkat organisasi seperti yang pertama, analisis jabatan. Analisis jabatan memberikan informasi tentang urian jabatan, spesifikasi jabatan, standarisasi pekerjaan, serta persyaratan yang harus dipenuhi untuk memegang saham tersebut. Dengan demikian, seleksi yang dilakukan harus mengacu pada analisis jabatan. Seleksi tanpa acuan analisis jabatan akan sulit untuk mendapatkan calon pegawai sebagaimana yang dibutuhkan organisasi. Analisis jabatan ini merupakan arah atau petunjuk tentang target apa yang hendak dicapai pada saat seleksi. Yang kedua, perancangan SDM. Dari perancangan SDM akan dapat diketahui berapa jumlah calon pegawai yang dibutuhkan oleh organisasi, pada jenjang apa dan di bagian mana, dan persyaratan apa yang harus dipenuhi oleh pelamar. Yang ketiga, pengadaan tenaga kerja atau rekrutmen. Rekrutmen yang dilakukan akan berpengaruh pada proses seleksi. Qualified, tidak pelamarnya yang akan diseleksi sangat terpengaruh pada tenaga kerja atau rekrutmen. Pengadaan kerja yang efektif akan menghasilkan tersedianya jumlah pelamar yang qualified, dan sebaliknya jenis dan sifat berbagai langkah yang harus diambil tergantung pada rekrutmen. Yang keempat, sistem seleksi yang efektif. Proses seleksi karyawan baru merupakan kegiatan penting
bagi perusahaan maupun bagi calon karyawan. Mempertahankan ataupun mengembangkan suatu sistem seleksi yang menghasilkan karyawan yang produktif dan mencari peluang untuk meningkatkan cara kerja sangat penting untuk keberhasilan perusahaan. Sistem seleksi yang efektif pada dasarnya memiliki 3 sasaran, yaitu keakuratan, artinya kemampuan dari proses seleksi untuk secara tepat untuk memprediksi kinerja pelamar. Yang kedua, keadilan, artinya memberikan jaminan bahwa setiap pelamar yang memenuhi persyaratan diberikan kesempatan yang sama dalam sistem seleksi. Yang ketiga, keyakinan, artinya taraf orang yang dapat dilibat dalam proses seleksi yakin akan manfaat yang diperolehnya. Jenis-jenis seleksi. Yang A, seleksi administrasi, yaitu seleksi berupa surat-surat yang dimiliki pelamar untuk menentukan apakah sudah sesuai dengan persyaratan yang diminta organisasi atau perusahaan. Yang kedua, seleksi secara tertulis, yaitu tes kecerdasan, tes kepribadian, tes bakat, tes minat, dan tes prestasi. Yang C, seleksi tidak tertulis, yaitu wawancara, praktek, dan kesehatan atau medis. Kesimpulan, seleksi merupakan tahapan setelah rekrutmen yang artinya terjadi seleksi setelah terpilihnya beberapa calon karyawan dalam proses rekrutmen. Dalam seleksi terdapat beberapa tahapan seperti tahapan administrasi, tes tertulis, maupun tes tidak tertulis seperti wawancara. Setelah melalui beberapa tahapan, calon karyawan yang terpilih akan dihubungi. Begitu juga dengan calon karyawan yang tidak terpilih juga akan dihubungi sebagai bentuk sopan santun dan agar tidak terjadi hubungan yang buruk antara perusahaan dan masyarakat. Dan dari saya, jika ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian materi, saya mohon maaf. Saya akhiri. Salam dan bahagia.